Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Kisah perjuangan Glenn Fredly bebaskan tahanan politik asal Maluku. Penyanyi kondang tanah air, Glenn Fredly, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 April kemarin. Kepergian Glenn untuk selama-lamanya ini mengejutkan banyak pihak. Selama ini, Glenn tidak hanya dikenal sebagai penyanyi yang bersuara merdu, tetapi juga dia adalah seorang aktivis yang telah menorehkan banyak catatan kemanusiaan. Salah satunya, yakni membantu kebebasan tahanan politik Johan Teterisa asal Maluku. Tahanan politik asal Maluku, Johan Teterisa, bebas pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2019 kemarin, setelah mendekam di penjara sejak 2007. Johan bersama 8 rekannya dianggap hendak makar ketika mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Amnesty International bersama penggiat aktivis lainnya menjadikan Johan sebagai simbol perjuangan hak asasi manusia di seluruh dunia. Nurani Johan dipaksa bungkam oleh negara lantaran tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Ini menjadi kabar baik di hari Natal. Komunikasi kami bersama Kumham dan Ditjen Lapas, Pak Johan akan bebas pada Februari 2019. Kemudian saya mendapat kabar mengejutkan. Tentu ini tak lepas dari perjuangan Amnesty bersama Glenn Fredly juga, ungkap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Lantas, bagaimana kisah Glenn memperjuangkan kebebasan Johan Teterisa? Mulai aktif membela Johan sejak 2013. Glenn menuturkan, spirit membela Johan bersama teman-temannya muncul sejak ia ditetapkan sebagai terpidana. Secara lebih aktif, perjuangannya mendapat dukungan dari berbagai penggiat HAM sejak 2013. Bagi Glenn, ketika masyarakat Indonesia sudah berkomitmen menjadikan demokrasi sebagai sistem bernegara, apa yang dilakukan Johan merupakan bagian dari penyampaian aspirasi. Hal ini menjadi wajar ketika pemerintah kurang memperhatikan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Padahal secara histori, Maluku merupakan salah satu provinsi yang paling awal bergabung dengan Indonesia. Ini menjadi menarik ketika dalam perjalanannya, disparitas sosial dan ketimpangan masih terjadi. Ketimpangan indeks pembangunan manusia masih terjadi. Indeks pembangunan kemanusiaan di Maluku sangat tertinggal dengan daerah yang lain. Johan mengibarkan bendera yang dilarang. Bagaimana tanggapan Glenn? Johan Teterisa sempat mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan yang dilarang di Indonesia. Sebelumnya, ia bersama 22 rekannya juga menari cakalele sebagai bentuk aksi damai. Sayangnya, tindakan tersebut dianggap sebagai dugaan makar. Menurut Glenn, pengibaran bendera adalah bagian dari aksi damai yang tidak bisa diberikan sanksi pidana. Menurutnya, itu merupakan aspirasi menyampaikan pemikiran dalam konteks ketimpangan demokrasi. Sama seperti ketika Gus Dur memperbolehkan bintang kejora dikibarkan selama tidak lebih tinggi atau sejajar dengan merah putih. Secara sederhana, pembawa tembang terpesona itu memahami tindakan Johan sebagai kekecewaan terhadap pemerintah dalam mengelola demokrasi. Glenn menilai ketimpangan yang terjadi di Indonesia Timur menyebabkan mereka tidak dapat mengakses 3 hal tersebut secara optimal, yakni sandang, pangan, dan papan. Membangun Indonesia Timur harus dengan pendekatan humanis. Glenn sempat bertemu dengan Presiden Jokowi pada awal tahun 2015. Ia berkali-kali mempertanyakan kepastian nasib tahanan politik. Glenn menegaskan, dialog dengan pendekatan humanis menjadi langkah tepat guna menuntaskan berbagai permasalahan HAM di Indonesia. Glenn mengatakan konstruksi membangun Indonesia di barat dan di timur itu sangat berbeda. Jika di barat, indikatornya adalah kuantitas, yaitu keterlibatan elektoral. Tetapi di timur, indikatornya adalah kualitas, membangun manusianya. Pemerintah harus menjamin keberlangsungan hidup Johan dan kawan-kawan. Hal yang lebih penting bagi produser film Cahaya dari Timur ini adalah pemerintah harus menjamin Johan beserta tapo lainnya untuk diterima di masyarakat. Mereka harus mendapatkan pekerjaan, berkeluarga, dan beraktivitas sebagaimana masyarakat pada umumnya. Glenn berharap momentum pembebasan Johan sebagai pengingat agar kejadian serupa tidak terulang lagi di Indonesia. Ke depan,
Ia juga meminta pemerintah lebih mengedepankan dialog humanis menghadapi kasus yang serupa. Glenn menambahkan, kasus ini penting sebagai pembelajaran generasi milenial karena mereka tidak bisa diwariskan romantisme masa lalu. Artinya, harus ada pencerahan juga kepada mereka. Kompleksitas perkembangan akan semakin luar biasa ke depannya. Itulah salah satu catatan sisi kemanusiaan dari sosok Glenn Fredly dalam kisah perjuangannya membebaskan tahanan politik asal Maluku, Johan Teterisa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini supaya dapat lebih berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.